ini kita di rumahnya Pak Hendri ini nongkrong-nongkrong ini. Pak Hendri, gimana nih apa namanya? Terakhir ke kota nih kapan nih Pak Hendri? Terakhir kapan ya udah sebelum apa? Sekitar 3 bulan yang lalu. Sudah lumayan lama ya Pak Hendri ya. Teguh berjuang, panen gemilang. Ikuti terus cerita kami, petani transmigrasi di YouTube channel Asian Survivor. Iya. Beli ini untuk beli ini Mau peralatan beli peralatan sekolah sebenarnya. Oh, Cuma kan karena kendala apa? Ya belum bisa ke sana gitu. Jadi Ahmad sudah siap kelas 2 SMP ya? Iya, Salin deh, 2 SMP. salin deh. Mau 2 SMP ini. Kalau Pak Sugi katanya sudah setahun lebih tidak pernah keluar ini gimana ceritanya nih Mbak Sugi? Kalau saya ke kota itu karena saya orang dari kota ke sini itu menjauhi dari kota, jadi pergi ke kota itu sudah agak gimana ya. Nah, ini, wih, udah gede banget. Iya iya iya. Jadi ke kota itu udah nggak seberapa saya pikirkan lah. Yang penting saya di sini menyendiri. Menyendiri, Pak. Jauh dari keramaian maksudnya. Oh ya. Nah, otomatis saya di sini cuman berladang aja. Jadi udah nggak pikir-pikir yang terlalu rame, yang terlalu rumit, mau netral. Itu aja. Makanya ke kota 1 tahun belum ke kota itu pun saya nggak terasa jauh, nggak terasa lama. Kayaknya baru kemarin saya ke kota gitu aja. Konsekuensinya lahan jadi ditanami semua 100% ya Mbak ya? Sudah 100% bahkan lebih karena di tempat saya sudah penuh, saya ikut tanam punya teman-teman ya cabai atau apa itu. Jadi punyaan saya walaupun tanaman nggak ada harganya, tapi alhamdulillah sudah full 1 hektar. Full 1 hektar luar biasa. Dan kita punya apa namanya kawan yang selalu mengangkut hasil panen ya. Lah ini Mas Didi ini yang saya sponsori juga daripada nanti kalau pas saya panen belum waktunya, kalau sini nggak ada tukang ngangkut, saya mau kemana? Kalau ada temen di sini ada yang tukang ngangkut kan tinggal panggil aja, ini saya panen, bawa ke kota kan gitu kan laku. Kalau nggak seperti itu terus gimana ya Mas ya? Makanya ini harus siap ini. Luar biasa. Salut. Terus selama itu apa namanya lahan panjenengan untuk seperti pupuk dan sebagainya gimana untuk bisa mendukung pertanian panjenengan itu? Apakah diangkut sama warga atau jenengan cari di sekitar SP10 aja? Kalau masalah pupuk persediaan yang jaduk terakhir itu alhamdulillah belum sampai habis. Walaupun beli kan ya cuman untuk yang nggak ada di sini aja. Sepertinya yang biru itu apa? Mutiara ya biru itu saya beli. Itu ya. Kalau yang pupuk lainnya itu persediaan dari jaduk kemarin masih ada, masih cukup. Jadi Mbah Sugi ini sudah menerapkan prinsip mandiri di lahan sendiri. Jadi walaupun nggak kemana-mana, beliau segala kebutuhan di lahan sudah mencukupi kebutuhan sendiri atau gimana nih konsepnya? Boleh cerita sedikit? Masalah kebutuhan itu kalau dirasakan butuh itu nggak ada batasnya Mas. Cuman karena kebutuhan saya ini nyantai seadanya, jadi 1 minggu atau 2 minggu sekali 100.000 bahkan paling tinggi 200 pun itu sudah saya anggap banyak itu. Cuman itu aja. Jadi kalau kebutuhan nggak bisa dibatasi kan, kebutuhan meningkat keinginannya kan, jadi uang seberapa pun mungkin ya nggak ada cukupnya. Kalau saya ya 100 kurang lebih 1 minggu atau 1 minggu 2 kali atau 1 kali pun sudah alhamdulillah kalau saya. Baik, luar biasa. Jadi tadi dijelaskan panen setiap 3 kali seminggu, 2 kali seminggu? Ya kurang lebih ya berkisar harga 200 ke bawah sampai kurang lebih 100 saja ya. Nggak sampai dikatakan orang-orang yang banyak juta-jutaan itu enggak. 100.000, 150, 200 itu sudah banyak. 2 hari sekali? Ya kurang lebih. Wih, mantap. Jadi gimana?
Sejauh ini kerjasama dengan Mas Didi gimana? Apakah lancar aja mengambil sayur atau gimana? Boleh cerita sedikit? Alhamdulillah lancar. Bahkan nanti kalau waktu seandainya saya ini belum sempat ngambil panen, seandainya saya ini butuh uang 50 atau berapa kan minta dulu dikasih. Karena ini sahabat karib ini. Aman pokoknya. Luar biasa. Jadi enggak, ya pokoknya namanya saling membutuhkan itu ya mungkin ya seperti itulah. Bukan harus sekian nanti kalau cuman sekian terima kasih wassalam nanti akhirnya kan putus itu. Jadi bisa dijelaskan, bisa dikatakan bahwa kalau memang warga transmigran baru itu tidak bisa kita tuh berekspektasi tinggi dulu soal pendapatan, yang penting sedikit tapi pasti ya Mbak Sugi ya. Ya itulah kurang lebihnya seperti itu, karena kebutuhan di sini mau nggak mau itu ya harus mempunyai kontrol lah. Kalau sekian itu harus cuman sekian gitu, nggak dapatnya sekian harus sekian kan nanti bisa dikatakan besar pasak daripada tiang, nanti akhirnya keberatan ke belakang gitu. Iya. Jadi kalau saya perhatikan 100% lahan panjenengan ini berupa pertanian, belum terlihat ternak. Memang belum fokus ke sana kah, atau mungkin perikanan seperti tempat Mas Didi, gimana? Kalau perikanan kolam sudah ada. Kalau ternak, masalah ternak sementara ini ayam dulu lah. Kalau kambing itu belum bisa maksimal karena di sini itu masih banyak yang namanya nyamuk. Itu saya kasihan pada kambing. Kalau ayam kan dia punya bulu, jadi kalau serangan nyamuk nggak seberapa bahaya itu aja. Ya, kan kalau ayam punya bulu, kan kambing punya rambut. Tapi kan kalau kambing itu dimakan nyamuk itu bukan seperti ayam. Kalau ayam kan bisa kepalanya bisa dilipat di dalam sayapnya. Kalau kambing kan enggak, mungkin ya dihinggap di matanya atau di mulutnya kan kasihan. Gitu. Luar biasa. Mbak, ini mohon izin nih, panjenengan sebagai salah satu yang bisa dikatakan dituakan lah di sini. Bagaimana menjaga kekompakan sesama warga di lokasi ini, Mbak? Ya, kekompakan itu seharusnya harus kompak, tapi yang namanya selera orang itu masing-masing. Jadi ya sementara ini dibilang kompak ya seharusnya harus kompak. Seandainya enggak, karena sekarang ini ibaratkan baru mencari kehidupan yang banyak belum menemukan cara untuk bertani yang lancar itu gimana, cara mendapatkan uang di mana itu. Jadi masalah kekompakan sementara ini belum bisa maksimal karena itu tadi penghasilan itu belum bisa merata maksimal lah. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Mbak Sugi. Nanti akan tentu banyak yang penasaran dengan lahan panjenengan. Nanti kita akan jalan-jalan ke sana. Dan di sini juga Pak Hendri. Pak Hendri selalu termasuk salah satu petani yang begitu sabar juga mendapatkan hasil walaupun memang belum banyak dari lahan gitu. Dan kiat-kiat untuk tetap bersabar ketika mungkin di luar sana sudah ada yang berpenghasilan lebih banyak, tapi panjenengan tetap tidak memandang di luar tapi fokus ke usaha sendiri dan selalu telaten. Itu kuncinya apa itu bisa bertahan seperti itu? Kuncinya kalau saya satu, bersyukur. Itu saja yang pertama itu. Untuk yang lain-lainnya itu ibaratnya menyesuaikan dengan keadaan. Ibaratnya untuk kebutuhan sehari-hari yang memang kalau di sini kan masih proses yang kalau dulu kita waktu belum masih di Jawa kita kerja tiap bulan dapat gaji. Kalau di sini kan kita harus kalau ayam itu ceker-ceker gitu loh. Maksudnya kita harus kalau Jawanya itu ceker-ceker. Kalau di lahan sini kita ya sedaya upaya kita yang kita bisa buat kita lakukan gitu. Ya seadanya lah, semampu kita. Sesuai dengan yang kita mampu, sesuai dengan lahan yang ada begitu. Ya, mengingat mungkin kan lokasi setiap tran kan berbeda-beda gitu, tidak sama gitu. Maju terus. Ya, pokoknya ya yang saya bisa lakukan, yang saya bisa saya usahakan seperti itu. Panjenengan punya anak Mas Ahmad di sini gitu. Ya.
Pernah nggak terdengar keluhan dari Mas Ahmad terkait kondisi situasi yang harus dihadapi setiap hari di lokasi ini seperti itu? Terutama kalau di sini, kalau untuk Ahmad itu, kalau sekolah sebetulnya kan memang agak, sekarang kan jaraknya kan sudah agak Makin jauh ya. Kalau dulu kan cuma di dekat balai desa SP10, kalau sekarang kan sudah harus apa lebih ya di jalan ketok kan, sekarang lebih harus jauh, harus jalan kaki gitu. Belum bisa bawa motor? Bisa, cuman kan kadang kan kendalanya kan apa, jalannya kan agak, kalau hujan, nah itu kan becek gitu Kalau pagi itu. ya. Tapi kalau di rumah soal kegiatan sehari-hari sudah mulai menyesuaikan dengan Kalau kondisi ya. kalau alhamdulillah kalau si Ahmad ini anaknya apa, bisa dibilang tegar, maksudnya dia nerimo gitu, alhamdulillah ya. Untuk keseharian ya begitu maksudnya, kadang kalau pas ada waktu denggang kadang ikut bantu atau apa begitu. Iya. Oke, sekarang sini ada Mbak Putri nih, Mbak Sugi. Sedikit pertanyaan aja. Kemarin kan sempat dirawat di rumah sakit, sempat sakit. Sejak itu apakah masih sering kambuh atau saat ini malah justru semakin seger ini, semakin sehat nih? Soalnya di lahan terus, monggo. Alhamdulillah sampai sekarang belum pernah sakit, Wah. Bang. Ya, sehat selalu. Nggak ingin, Ya. nggak ingin tidur di ruangan AC lagi. Maksudnya di rumah sakit. Iya, kan di ruang sakit kan ber-AC, Bang. Saya nggak ingin lagi. Loh, tempat panjenengan kan bisa dipasangin AC juga di rumah. AC alami aja. AC alami aja. Baik. Kemudian ada selain Mas Ahmad, ada siapa namanya? Anaknya panjenengan siapa? Wahyu. Mas Wahyu. Gimana Mas Wahyu? Ini kan termasuk anak yang cerdas, selalu pandai berbicara lah gitu. Ada nggak kadang-kadang terlintas ketika curhat terkait situasi di sini selama tinggal bersama Mbah Sugi di sini, monggo? Ya kalau masalah Wahyu itu kelihatannya bisa menyesuaikan diri sama orang tuanya, karena dia tuh ikut di tempat tran ini ya jarang ngeluh lah, karena di sini banyak temen juga. Di samping itu kalau masalah main di kota, kalau di sini kan lebih ekstra, dia itu sukanya mancing, jadi dia larinya ke mancing, jadi nggak ada keluhan di sini tuh sepi atau jauh dari keramaian itu enggak, ya biasa-biasa aja lah, Baik. nggak sampai ngeluh yang kayak apa itu enggak. Baik, luar biasa. Terakhir ini mungkin ke Mas Didi ini sebelum menutup. Gimana kualitas hasil pertanian di jalur 3 nih? Selain kan jenengan jalur 1, jalur 2, jenengan ambil jalur 3. Gimana Mas Didi? Ya termasuk bagus lah. Ya mungkin nanti kalau sudah semuanya sudah kompak, bisa bertani semua, ya mungkin bisa kualan. Harus cari anak buah nih Mas Didi nanti ya ke depannya ya. Luar biasa. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu untuk kesempatannya kita bisa ngobrol-ngobrol. Tentu ke depan saya bisa meliput lagi dan bisa terus melihat apa yang bisa didukung untuk warga-warga sini. Dan tentu yang kita pelajari dari Mbak Sugi ya terkait kesederhanaan, bukan soal apa yang orang lain punya, tetapi apa yang kita bisa usahakan untuk bisa kita mencukupi kebutuhan kita. Bukan begitu ya Pak Hendri ya, dan juga Pak Sugi. Dan dari pemukiman transmigrasi jalur 3 SP10 Desa Tanjung Buka Kabupaten Bulungan, Asian Survivor mengabarkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bersama siap kita terjang dengan semangat tinggi, berbakti mengabdi kepadamu Ibu Pertiwi. Gunung di perbatasan hijau, sungai dan laut biru, sejauh negeriku datangi, hatiku tetap di Kaltara. Hijau, sungai dan laut biru, sejauh negeriku
Bersatulah kita semua, warga Kalimantan Utara, berpadu bersama suku dan agama, bersama bangun Benuanta. Berbagai rintangan menghadap, bersama siap kita terjang, dengan semangat tinggi berbakti mengabdi kepadamu Ibu Pertiwi. Gunung di perbatasan hijau, sungai dan laut biru, sejauh negeriku datangi, hatiku tetap di Kaltara. Kepadamu Ibu Pertiwi, gunung di perbatasan hijau, sungai dan laut biru, sejauh negeriku datangi, hatiku tetap di Kaltara, hatiku tetap di Kaltara, hatiku tetap di Kaltara. Kepadamu Ibu Pertiwi, kepadamu Ibu. Ladang kita, warisan leluhur. Mari terus kita jaga dan rawat. Ikuti cerita kami di YouTube channel Asian Survivor.